Culture shock yang menurut saya, yang saya rasakan, yang karena saya sudah lama di luar negeri, pastinya cuaca. Yes, sama kayak boleh datang ke sini cuaca. Yang kedua adalah azan. Yes, itu anak nangis. Jadi ada anak di sini dikit-dikit nangis, apalagi tetangga saya sana situ pokoknya anaknya udah umur belasan tahun juga, ada yang umur 5 tahun, balita atau teenagers suka nangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Satria Ponde. Masih dalam suasana Ramadan, tapi vlog kali ini berbeda. Nah, sekarang ini udah jam 12 tepat waktu Indonesia Barat, karena saya berada di kediaman saya di Padang, Sumatera Barat, dengan pemandangan Bukit Barisan di belakang. Mungkin kalian nggak bisa lihat karena ada pagar ini. Nah, kalian sering banget ya kan mendengar culture shock, baik itu orang Indonesia yang pergi ke luar negeri atau bule yang datang ke Indonesia. Tapi pernah dengar nggak sih kalau ada orang Indonesia yang balik ke Indonesia terus ada culture shocknya? Yes, ada guys. Karena terutama saya ya, karena saya sudah, bagi yang udah tahu, kalau saya udah merantau ke Inggris, ke Eropa itu 15 tahun lebih, dan sekarang ini saya udah mau 2 bulan di Indonesia. Oke? Tapi aneh juga ya, kok balik ke dimana dibesarkan kok ada culture shocknya. Alright, saya akan berbagi ke kalian culture shock yang menurut saya, yang saya rasakan, yang karena saya sudah lama di luar negeri. Pastinya cuaca. Yes, sama kayak boleh datang ke sini cuaca. Kenapa? Jadi kalau kita terbang dari Eropa itu, apalagi di musim winter, yang musim dingin itu, kita terbangnya di bandara itu, ke bandara kan, keberangkatan itu pakai jaket yang tebal-tebal ya. Nah, nanti kalau udah nyampe di langitnya India, biasanya itu saya perhatiin selalu setiap terbang ke Indonesia, pas nyampe di langit India, itu udah mulai gerah. Jaket, hampir semua orang itu nyopotin jaketnya. Karena cuacanya udah mulai berubah, anginnya mungkin udah mulai berubah, kemudian panasnya mulai terasa. Mungkin, nggak semua orang, mungkin bagi orang-orang Indonesia yang traveling ke sana cuman seminggu atau 2 minggu atau 1 bulan, mungkin itu nggak terasa. Tapi kalau yang udah lama, kalau dulu, kalau saya cuman 1 atau 2 tahun di Inggris, karena saya sering pulang, itu saya nggak ngerasain. Jadi lama di Indonesia sedikit, saya udah mengadaptasi cuacanya. Tapi karena mungkin saya udah lama kali ya, jadi suhu tubuh saya ini beradaptasi agak lama. Ini aja basah, keringatan, kalian lihat aja nih. Jadi ini bukan pamer-pameran otot atau apa, ini memang saya setiap hari di rumah ini kalau bisa buka baju, saya buka baju. Dan AC saya itu, lihat-lihat nih. Nah, saya pakai AC aja itu 2, itu 1. Itu 1 lagi. Dua-duanya kadang nyala saking panasnya. Mungkin karena kamar saya juga lumayan besar. Mungkin aja itu karena global warming juga, pemanasan global mungkin. Perbedaan iklim yang dulu, 15 tahun yang dulu sama sekarang mungkin berbeda ya. Terus biaya, right? Kalau makanan enggak sebenarnya, karena kita di luar itu masak, karena orang Indonesia ini susah ke bule-bulean, maupun gaya aja di Eropa itu makan, gua dinner di bule spaghetti, carbonara, sama pizza, apalah gitu ya kan. Tapi tetap lidah nggak bisa didutain kalau mereka itu tinggal lama di Indonesia sebelumnya, apalagi lahir di Indonesia dan dibesarkan dengan nasi sama nasi padang juga, atau warteg nasi campur, itu susah. Alright, walaupun mereka sok-sokan di restoran di rumah, tetap nasinya ada, itu tetap ada cabai sama bawang di dapurnya. So makanan sih enggak. Kenapa shock sama biaya? Kita yang biasanya shopping di luar negeri itu, setiap apa yang kita beli itu lumayan mikir, apalagi yang baru-baru itu pasti mentranslate atau mengconvert ke rupiah. Dan saya pun
ke kedai Asia, lihat durian, lihat jengkol, lihat petai. Paling kalau durian nggak pernah beli, jengkol kalau udah lagi diskon itu saya beli. Agak cemas-cemas. Nah, nyampe di sini ya kan, atau beli makanan ke restoran Indonesia paling satu menu ya kan. Nyampe di Indonesia borong semuanya, bawa teman semuanya, bawa keluarga, paling kenanya sama dengan satu atau dua porsi di Inggris, tapi yang makan di sini bisa puluhan. So, itu salah satu the best culture shock bagi kita yang bekerja, yang menghasilkan uang di luar negeri, terus balik ke Indonesia ya, is amazing. Kemudian kayak hotel yang di sini cuman bayar 300 sampai 500 ribu udah bagus, sudah pakai kolam berenang. Di sana kalau pakai kolam berenang itu harganya jutaan, minimal mungkin 5 juta, dan di sana akomodasi nggak begitu ada kolam berenangnya. Karena cuaca mereka ada indoor tapi dipanasin dengan pemanas airnya panas gitu. Jadi nggak bisa lihat tumbuh-tumbuhan atau nggak ada pemandangannya di kolam berenangnya. Karena itu penting, karena saya adalah seorang traveler, akomodasi itu penting, terus makan, biaya ini. Pokoknya biaya itu adalah penting. Itu kenapa saya dari Amerika saya langsung aja pulang ke Indonesia. Saya menghabisin puluhan atau ratusan juta di Amerika cuman dalam waktu 15 hari, tapi di sini saya 10 juta bisa 1 bulan ya kan. Kemudian yang adalah sandal. Kita jarang banget pakai sandal di luar negeri, alright? Walaupun musim panas, kemanapun, ke taman pakai sepatu, ke luar belanja pakai sepatu, kadang-kadang ada yang di atas rumah pakai sepatu. Kalau saya sih enggak ya, di dalam rumah sih enggak pakai sepatu. Tapi kalau di luar selalu pakai sepatu, nggak ada nyeker jalannya. Nah, nyampe di Indonesia nggak mungkin panas kayak gini, karena panas di luar sana nggak sama dengan panas yang di sini. Di sana nggak bisa dibilang itu, paling jarang juga. Ada juga panas yang 24 jam dulu sampai ada kebakaran, tapi jarang terjadi. Mayoritas sepanas-panasnya nanti juga bakal dingin juga. Jadi jangan sok-sokan pakai sandal keluar berhari-hari gitu kan, seharian terus dan tahu-taunya pulang kedinginan kakinya gitu. Pakai kaos kaki, pakai sepatu. Dan ini lumayan unik. Oke, sebagai orang Asia atau orang Indonesia nggak tahu apa yang lain juga merasakan ini. Itu bulu jenggot, ini kumis, jenggot, kumis di Indonesia atau mungkin di negara tropis itu tumbuhnya lama. Yes, jadi saya nggak harus nyukur terus. Di Inggris guys, apalagi musim winter, sekarang kita cukur, sudah bersih-bersih gitu kan, besoknya udah bertunas lagi. Nggak tahu kenapa, mungkin yang tahu tentang riset ya, yang namanya, bukan maksud saya kita itu bakal berbulu, nggak, karena bulu itu setahu saya itu udah gennya manusia, tapi cepat kalau di Eropa. Kalau di sini lama. Ini aja saya udah cukur 3 atau 4 hari yang lewat masih belum panjang-panjang. Apakah itu hanya terjadi sama saya, apa ke seluruh orang, I don't know, tapi itu terjadi sama saya. Next, lampu mati. Ya, di sini nggak tahu, mungkin di Jakarta jarang lampu mati, tapi di sini sering lampu mati. Kadang gua, aduh, lampu mati. Ya, kalau di Inggris sedetik pun nggak ada lampu mati. Sedetik pun saya nggak pernah selama 15 tahun itu lampu nonstop itu. Kalau di sini sering mati. Dan kalau lampu mati sinyal nggak bagus. Tapi by the way, tentang sinyal ini saya akan bahas juga, sinyal HP maksudnya. Ya, next, paket internet guys. Karena kita di sana mayoritas di Eropa kita nggak ada yang pakai internetan. Jadi kita itu ada kontrak, mungkin di sini kayak Telkomsel Hello kayak gitu. Jadi udah unlimited semua. Pakai internet mungkin 100 GB selesai. Kalau di sini mungkin banyak juga yang udah seperti itu ya, tapi mayoritas yang saya tahu, teman saya, keluarga semuanya beli paket, habis paket, ini paket.
agak stres juga. Ini saya juga paketnya udah mau habis ini. Jadi mau ditambah lagi. Jadi kita harus aware about paket internet kita. Tambah lagi pesan masuk segala macam. Aduh. Belum lagi paket internetnya yang begini, yang begitu, yang yang sosial media bla 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 bla. Aduh. Stres gue. Itu agak sedikit shock bagi gue. Namun sinyal HP kalau dibanding mungkin di Eropa daratan mungkin sama kayak di Indonesia, tapi kalau di Inggris, jujur di Inggris tuh sinyal HP agak kurang guys. Di beberapa tempat, banyak tempat sih sebenarnya. Kayak di rumah saya itu hampir susah banget sinyal HP. Atau kita pergi ke bukit sedikit susah. Ini di Indonesia, walaupun saya ke goa atau ke air terjun di semak-semak itu masih dapat sinyal HP walaupun 1 sama 2. Kalau di UK lah, in general apalagi Wales itu hilang total sinyal HP. Ya, saya harus akui itu. Next adalah trotoar. Pasti kalian udah tahu kalau trotoar di Eropa mau dimanapun ada trotoar. Sampai ke pedesaan-pedesaan ada trotoar atau untuk pejalan kaki. Di sini kita ya intinya trotoar untuk jalan kaki. Karena kalian bisa nilai sendiri. Itu agak sedikit ini juga sih kalau kita beraktivitas di sini susah banget kalau mau jalan kaki semua pakai motor. Nah ini nih yang ketiga lumayan. Itu anak nangis. Jadi ada anak di sini dikit-dikit nangis, apalagi tetangga saya sana situ pokoknya anaknya udah umur belasan tahun juga, ada yang umur 5 tahun, balita atau teenagers suka nangis. Swear. Padahal dulu saya biasa aja, tapi mungkin karena di mana saya tinggal di Inggris saya nggak pernah sekalipun dengar anak-anak yang nangis atau merengek. Swear. Jadi pas baru saya nyampe itu dengar anak-anak nangis, aduh agak sedikit, baru saya ingat, iya saya bukan di Inggris lagi. Kadang nangisnya ya karena minta ini, kadang nangisnya sedikit aja mereka menangis, kadang meraung-raung kayak udah mau kematian suami, apa kematian istri atau kematian anak, padahal umurnya baru 8 tahun. Tapi nangisnya minta ampun. Kalau di Inggris sih biasanya mereka biasanya bikin perjanjian sama emaknya. Nggak tahu caranya mereka. Kalau di Inggris sih ya anak-anak yang nangis karena apa ya? Karena saya bukan jarang sih nggak pernah lihat anak-anak nangis. Jadi nggak tahu juga penyebabnya. Kalau emak-emaknya marah ya, buis, gerbuk. Semua ayat-ayat di Undang-Undang Dasar itu keluar semua sama parents-nya. Kadang ada juga yang mainnya diam kayak ini. Itu udah ngerti anaknya. Tapi yang walaupun semarah-marah itu orang tuanya ya, enggak juga pernah saya lihat nangis. Karena Thomas itu anak tetangga saya, bapaknya sama emaknya gila, hampir tiap hari dimarahin. Swear. Tapi yang namanya Thomas enggak pernah nangis. Yang nangis itu biasanya anak bayi yang baru beranjak jalan, itu jatuh, nah mereka nangis, itu biasanya adiknya si Thomas kayak gitu, itu dia, pancuran, itu yang sering saya dengar nangis karena kesakitan. Kemudian yang kedua adalah azan, yes, tapi ini positif kalau saya muslim ya, sekarang saya menganginkan kalau dibandingkan di luar sana, ini kalian udah dengarkan ngaji-ngaji 15 menit sebelum azan. Karena kita muslim kita tahu ini udah waktunya sholat ya kan, udah waktunya siap-siap mau sholat. Ini kayak saya ini nih lagi ngedit, saya agak percepat sedikit. Kalau di UK ya nggak ada itu sedikit. Jadi pas saya misalnya kita merantau lama nyampe di Indonesia dengar suara azan seperti ini, yes gua di Indonesia gitu, gua nggak di UK lagi kayak gitu. Kalau di UK kan cuman boleh kalau yang masjid besarnya boleh azan aja. Tapi kalau ngaji-ngaji kayak gini, speaker di dalam. Di luar nggak boleh kedengaran di luar. Tapi kalau untuk azan sih boleh. Tapi kalau musola-musola kecil memang nggak ada suara sama sekali. Oke? Nah ini yang terakhir. Yang sangat paling unik menurut saya ya. Dari pengalaman saya aja ketawa kadang kalau nyadar kenapa kok bisa begini. Yaitu waktu.
jam. Kalian kan sering nanya kan, jam berapa sekarang di Inggris? Pas saya lagi di Inggris, udah mau azan guys. Udahlah kita sambung ntar. Right, kenapa waktu? Jadi lucunya, kalau saya nelpon teman atau siapapun di Indonesia, otak saya atau pikiran saya masih mikir jam berapa sekarang di Indonesia. Padahal saya di Bali, padahal saya di Padang, ya kan? Ya, mikir 7 jam. Misalnya jam saya nelpon di sini kayak jam 12 ini ya, saya nelpon, wah di Indonesia udah udah malam, udah maghrib. Padahal kalau saya nelpon Kak Reni, dia tinggal di sana. Mana ada perbedaan waktu antara sini sama sana. Jadi waktu ini tetap guys, kepikiran terus setiap mau nelpon, selalu mikir, jam berapa sih di Indonesia? Padahal jamnya masih sama-sama waktu Indonesia Barat. So ya, oke guys, itulah Culture Shock kalau berdasarkan versi saya yang sudah lama di luar negeri, di Eropa, kemudian balik ke Indonesia. Alright, thank you so much for watching. Semoga puasa kalian semuanya lancar-lancar bagi yang menjalankan. So, wassalamualaikum.